Saya itu penelitiannya sudah langsung spesifik ya, tentang meneliti ijazah-ijazah palsu, tapi saya ambil kasusnya itu langsung ke Jokowi. Ya, KPU kemarin digugat, ya. Kemudian juga hari ini kami menggugat pemerintah Provinsi DKI. Dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan gugatan kepada KPU Provinsi DKI. Tetapi dari semua instansi terkait yang sudah dipersoalkan dan menjadi termohon dalam sengketa informasi publik, sama sekali tidak ada jawaban yang pasti terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kami melihat dari jawaban termohon hari ini, sepertinya ijazah Pak Jokowi ini sampai hari ini kita lihat bahwa ini masih ada di dunia goib ini. Seperti yang kita ini, ya. Boleh disampaikan tadi setelah sidang Seperti yang kita duga ya, mirip-mirip kayak Andri lah. Artinya memang ya namanya induknya LKD kan Andri secara fungsional. Sepertinya copy paste jawaban juga. Artinya mereka menganggap tidak menguasai, ya. Itu artinya kan pasif ya, bukan aktif. Seharusnya mereka berkata kami sudah aktif nanya meminta, tapi mereka malah tadi nggak ngaku bahwa KPUD itu wajib ya menyerahkan arsipnya ke LKD daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kearsipan, Perpustakaan dan Kearsipan, seperti itu. Oke, kalau tadi boleh diungkap Bang, sebenarnya penelitian yang sedang Abang jalan itu apa Bang penelitian? Nah, saya itu penelitiannya sudah langsung spesifik ya, tentang meneliti ijazah-ijazah palsu, tapi saya ambil kasusnya itu langsung ke Jokowi, dan itu sudah saya submit di jurnal internasional ya, di SSRN ya. Kebetulan saya kan terdaftar sebagai peneliti Scopus. Nah, nanti ini akan saya sampaikan setelah lolos nanti SSRN, working paper saya yang sudah online, dapat di-download ya, bisa tinggal cari itu nama saya, penelitian saya seperti apa. Nah, nanti setelah itu saya kan sedang running juga ini untuk melanjutkan penelitian itu, mencari data-data primer. Nah, makanya di penelitian saya itu saya sebut bahwa data primer yang paling sah itu adalah saat ini dimiliki oleh LKD dan Andri. Kenapa? Undang-undang Kearsipan itu jelas menyebut bahwa secara legal, secara undang-undangan Kearsipan, KPUD DKI tidak berwenang, tidak berhak bahkan menguasai itu barang. Karena dia hanya bisa menguasai sampai 2017. Itu pun dalam rangka arsip dinamis aktif 2 tahun dan arsip dinamis inaktif 3 tahun tambah 5, berarti 2012 tambah 5 2017 itu seharusnya ada di lembaga kearsipan daerah. Nah, kenapa saya justru bingung ya, kenapa dihindari lembaga kearsipan daerah atau Andri? Ini jawabannya di undang-undang kearsipan. Kenapa? Begitu Andri menerima barang, dia tidak menerima barang begitu saja. Andri ini pasti memanggil ahli dokumen forensik. Itu namanya autentikasi. Itu ada diatur di bab khusus autentikasi. Sehingga dia nanti melihat ini kok fotokopian kok kayak baru kan, misalnya gitu kan. Ah, ini nggak mungkin, ini nggak cocok. Terus dia pasti lihat source aslinya mana. Autentikasi banding asli dan fotokopi mana? Pernah nggak dibandingkan? Dari hasil dokumen-dokumen dari KPUD maupun KPU, saya tidak menemukan, penelitian saya tidak menemukan adanya pernah dilakukan klarifikasi bahasa undang-undang rejim pemilu atau autentikasi bahasa undang-undang rejim kearsipan, seperti itu. Dari tim kuasa hukum tadi kenapa kira tidak menginginkan adanya mediasi? Ya karena begini, kalau mediasi kan nanti jawabannya itu juga. Ya kan, kami sangat menyayangkan tadi ya ketika pihak termohon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu termasuk informasi yang dikecualikan ya. Tentu itu pernyataan yang sebetulnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 18 itu, dan itu menjadi salah satu dasar kenapa klien kami melakukan sengketa ini atau mengajukan sengketa ini, karena memang ijazah yang diajukan
sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik dalam hal ini adalah Gubernur DKI, itu di pasal 18 Undang-Undang Publik itu adalah dokumen yang dikecualikan gitu. Artinya dokumen itu harusnya dibuka kepada publik gitu. Tapi kemudian oleh pihak termohon mengatakan bahwa itu tidak dikecualikan. Itu yang pertama. Itu yang dikecualikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara sejauh mana ijazah ini harus terungkap, ini menarik ya. Apa yang dilakukan oleh klien kami ini kan adalah penelitian ya. Jadi tidak ada unsur untuk kepentingan lain gitu. Kepentingannya adalah kepentingan ilmiah, kepentingan riset. Ada adagium di dalam di dalam dunia penelitian, no problem, no research. Jadi karena ijazah Pak Jokowi ini adalah salah satu produk yang sedang hits ya, menyita perhatian publik bukan hanya nasional tapi juga ini juga jadi perhatian dunia internasional, maka ada seorang warga negara yang latar belakangnya adalah seorang peneliti kemudian tertarik untuk meneliti ini gitu. Tentu menelitinya kan dengan menggunakan undang-undang yang tersedia, baik undang-undang kearsipan, kemudian undang-undang keterbukaan informasi publik, termasuk juga menggunakan undang-undang pemilu. Nah, 3 undang-undang ini yang sekarang kita ingin uji gitu loh di Komisi Informasi DKI Jakarta, apakah ijazah Pak Jokowi itu diarsipkan nggak sih oleh pemerintah DKI Jakarta gitu? Karena ini kan ijazah seorang gubernur yang saat itu dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Ini kan bukan dipilih oleh DPRD tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Terbuka. Ya, terbuka lagi, dan memenangkan Pilkada DKI itu kan sama seperti setengah memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia gitu. Sehingga menjadi sangat logis kalau Pak Bonatua selaku klien kami, pemohon, itu kemudian mengajukan sengketa informasi publik ke KIP, Komisi Informasi DKI Jakarta. Nah, kami melihat dari jawaban termohon hari ini, sepertinya ijazah Pak Jokowi ini sampai hari ini kita lihat bahwa ini masih ada di dunia goib ini. Ya, di dunia goib nih. Ya, kami mengatakan ini ijazah masih ada dalam dunia goib karena memang dari usaha yang dilakukan oleh pemohon selaku kuasa hukum kami ini kan sudah menggugat banyak sekali instansi terkait gitu ya. KPU kemarin digugat ya. Kemudian juga hari ini kami menggugat pemerintah Provinsi DKI. Dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan gugatan kepada KPU Provinsi DKI. Tetapi dari semua instansi terkait yang sudah dipersoalkan dan menjadi termohon dalam sengketa informasi publik, sama sekali tidak ada jawaban yang pasti terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Di mana keberadaan ijazah Pak Jokowi yang konon katanya asli, yang konon katanya berdasarkan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan kemudian sudah mendapatkan legalisasi dari UGM. Kenapa ijazah ini kok sampai hari ini masih ada dalam dunia goib gitu? Ya, padahal kan ini undang-undang sudah jelas kok menegaskan bahwa ada kewajiban dari KPU, kemudian dari kearsipan untuk mengarsipkan dokumen yang sangat penting, dan itu menjadi bagian dari catatan sejarah Republik Indonesia dan juga bagian dari catatan perjalanan sejarah Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi kalau nggak ada di instansi-instansi itu, ya di mana kita bisa menemukan kebenaran ilmiah? Ya, kita tidak bicara kebenaran hukum ya, tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan bukti surat, saksi, kemudian juga bukti ahli, ya, dan kemudian nanti juga ada saksi yang akan kami hadirkan. Jadi kami minta jangan lagi lah lembaga-lembaga yang hari ini dipersoalkan oleh klien kami ini, Bang Bonatua Silalahi, ini kemudian seperti menyerahkan tanggung jawab, saling menyalahkan gitu. Tadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahkan KPU karena KPU belum menyerahkan ke lembaga kearsipan. Nah, KPUD ya, KPUD DKI. Nanti KPUD DKI ditanya, nanti mengatakan sudah juga diserahkan kepada lembaga kearsipan. Ini kan seperti permainan yang nggak ada tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang punya otoritas gitu loh. Terus bagaimana kita mengelola negara ini kalau cara menjawabnya seperti itu gitu loh, ya kan? Rakyat butuh kepastian. Rakyat butuh kepastian terkait dengan ijazah Pak Jokowi, wabil khusus kepada klien kami yang saat ini sedang melakukan penelitian akademik, membutuhkan kepastian ilmiah terhadap dokumen tersebut. Kalau memang tidak ada, pada akhirnya
rakyat akan menilai apakah ini memang ada permainan ataukah memang jangan-jangan ijazah ini memang benar-benar goib. Seperti itu. Siap, makasih banyak Bang. Mungkin gitu ya, Bang. Oke, Bang. Gitu ya, Bang ya. Bang, Kita tolong nomor telepon. iya, Nanti kita podcast aja lah, iya. karena ini punya siapa nih? Terima kasih Bang. Sedikit kata penutup dari Janda Sebuah Dua sebelum pulang. Udah mau close ini. Udah closing.